Nah, PR yang tersisa bagi Polda Jabar adalah cari itu para DPO, Ya, betul. cari para DPO. Jangan-jangan Peggy Setiawan juga perlu diperiksa lagi tuh. Hmm. Ya, ini sebuah konsekuensi yang tidak terhindarkan karena permohonan PK ditolak. Jadi saya benar-benar marah loh. Murkah semua kalian. Ya murkah, benar-benar murkah kalian. Yang menggenggam hukum jual beli hukum di sana, termasuk jaksa, termasuk mahkamah yang memutuskan tersebut. Penolakan tentang PK 1 tersebut. Selama ini saya masih mengamati, diam. Tapi hari ini dengan keputusan kalian ya mengenai 7 tersangka tersebut, orang-orang yang tidak bersalah dijadikan penjara seumur hidup. Bahkan mengawal Sudirman untuk menyelawat yang namanya orang tuanya aja dikawal seperti mengawal teroris. Sangat-sangat berlebihan. Di mana letak hukum negara kita? Di mana letak nurani orang-orang penegak hukum di negara kita ini? Sementara dulu yang teriak-teriak paling utama itu adalah Hotman Paris. Ya guys, balik lagi deh. Oke Kelvin Official. Kita lanjut lagi dalam kasusnya Agus guys, maaf, Vina guys ya. Aduh, gara-gara Agus nih ya, jadi ya kasus ini jadi terbengkalai ya, gara-gara uang donasi yang menurut kita dan menurut Pak Hotman ini adalah kasus receh ya, kasusnya si Agus maksudnya. Jadi kasusnya Vina tenggelam ya, dan membuat 7 pidana ini jadi ditolak. Mungkin karena nggak viral lagi, jadi sengaja biar viral lagi nih ya, biar dihujat lagi sama netizen. Ayo netizen, naikin lagi nih kasusnya Vina ya. Nah ini ada berita bahwasanya kan kemarin MA menolak PK 7 pidana gitu loh guys ya. Dan kalau emang ditolak berarti kan MA setuju kalau kasus Vina itu bukan kecelakaan tapi korban pembunuhan gitu, pemerkosaan gitu loh guys ya. Berarti ada pelaku ya. Kalau mereka beranggap kalau bahasanya Sakatata dan yang lain adalah pidana, tersangkanya berarti Peggy Setiawan juga termasuk yang kemarin bebas adalah tersangka gitu loh ya guys ya. Dan ini bisa menjadi pidana lagi nih. Menurut kalian gimana nih? Maaf ya, bukan berarti aku tuh menganggap Peggy adalah pelaku. Ini kalau seandainya si MA ini menganggap bahwasanya 7 pidana adalah pelakunya, berarti kan si Peggy ada dong ya. 3 DPO itu berarti ada, dan jangan sampai nanti si Peggy ini bisa menjadi tersangka lagi gitu loh guys ya. Nah ini ada tanggapan dari Bang Reza Indragiri. Yuk kita lihat bareng-bareng guys. Nah, PR yang tersisa bagi Polda Jabar adalah cari itu para DPO. Ya, betul. Cari para DPO. Jangan-jangan Peggy Setiawan juga perlu diperiksa lagi tuh. Ya, ini sebuah konsekuensi yang tidak terhindarkan karena permohonan PK ditolak. Ya. Berarti kan putusan PN Cirebon, putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat, putusan Mahkamah Agung Kasasi berlaku kan semua. Nah, di semuanya itu kan tercantum masalah DPO. Carilah DPO-nya. Tapi jangan dicari-cari, kalau memang tidak ada, ya tidak ada. Nanti dicari-cari, ya marah lagi Sobat DN. Ya, sekali lagi sebagai sebuah bentuk penghormatan terhadap putusan Mahkamah Agung, ya kita juga harus menghormati bahwa kita mendukung untuk mencari kembali DPO yang selama ini sudah ditetapkan ya Mas Reza ya. Ya. Berarti yang namanya Andi, terus satu lagi siapa sih aku lupa deh, kan ada Peggy, Egy, Andi, Dani ya kalau nggak salah ya. Oh ya Dani gitu ya. Itu berarti harus dicari ya kalau emang ya MA merasa bahwa 7 pidana ini adalah emang tersangka yang sesungguhnya, berarti kan 3 TPO ini harus dicari dong. Berarti Peggy Cianjur, Peggy Setiawan yang kemarin bebas, apakah akan terlibat lagi dalam kasusnya ini guys? Kasihan kan mereka yang ibarat kata Peggy Setiawan sekarang sudah hidup enak gitu ya, sudah menghirup bebas, jangan sampai terlibat lagi dalam kasusnya ini. Begitu juga Peggy Cianjur yang kemarin sempat ya entah benar apa enggak gitu loh guys ya, apakah
dia kan sempat difitnah ya dengan bahwasanya adalah Peggy Cianjur adalah anaknya bupati gitu ya, bahwasanya dia juga adalah pelaku yang sesungguhnya karena dia adalah geng motor, ketua geng motor gitu loh guys ya. Menurut kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Nah, kita lanjut lagi dalam pembahasan selanjutnya seperti apa, yuk lihat bareng-bareng guys. Itu hakim Nah, ini ada Pak Tony ya. hakim yang merusak keadilan itu, merusak penegakan hukum di Indonesia. Hakim-hakim yang nakal ya memang harus ditangkap. Saya sepakat, setuju. Bila perlu hakim yang memeriksa kasus Pina itu ya tangkepin semua bila perlu. Ya, benar. Iya, karena hakim-hakim itu yang merusak proses penegakan hukum di Indonesia. Aduh, jangan sampai terjadi lagi Assalamualaikum guys ya. warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga 7 terpidana kasus pidana Tujuh terpidana. 8 aja terpidana. terpidana aja para terpidana. Iya. Yuk, roll. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga terpidana kasus pidana Cirebon telah selesai mendengarkan hasil dari Mahkamah Agung dengan hasil yang mengecewakan. Kami memohon kepada Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto untuk membebaskan para terpidana kepada kami. Semoga ada jalan keluar bagi keluarga kami sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasa ini melukai keadilan masyarakat, tentu kami. Di dalam pertimbangannya kan dikatakan ada tidak adanya novum ya, bukan novum yang kami hadirkan. Lalu judepeksinya, pastinya ya. Kemudian apa namanya kekhilafan hakimnya juga tidak ditemukan, tidak ada. Jadi kami mempertanyakan ya bahwa apa yang kami hadirkan, contoh ya, ekstraksi percakapan Widi dengan Pina pada tanggal 27 Agustus 2016, lalu dari handphonenya Widi baru diserahkan kemarin di persidangan PK. Kami ekstraksi dengan ahli seizin majelis hakim di PK dari Pengadilan Negeri Cirebon. Kami mendapatkan fakta bahwa ada terjadi percakapan pukul 22.14 yang terakhir antara Vina dengan Widi ya. Yang artinya bahwa pukul 22.30 kita tahu peristiwa itu didakwa adalah dari pukul 21 ya 30 sampai kepada 22.30. Kalau 22.14 mereka itu masih bercakap-cakap ya, baik berteleponan maupun SMS-an, pertanyaan kami dalam rentan waktu 14 menit sampai 15 menit itu apa mungkin terjadi? Karena pukul 22.30 semua baik dari kepolisian, masyarakat itu sudah berkumpul dan menemukan jenazah mereka ada di Jembatan Talun. Itu yang pertama. Apakah ini bukan hukum? Ini pertanyaan kami. Yang kedua adalah ada saksi yang melihat bahwa pada malam tanggal 27 itu mereka melihat ada kejadian kecelakaan ya, bahwa yang mereka lihat itu adalah betul kedua korban dengan posisi yang sama. Apakah itu bukan novum? Ya, kami belum paham apa pertimbangannya karena secara tertulis kan kami belum mendapatkan dari Mahkamah Agung. Kami tentunya akan mempelajari apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan dari Mahkamah Agung, lalu baru kami akan tim berapat, kami akan menentukan langkah-langkah yang akan kami lakukan. Banyak hal yang saya pikir ya, selain percakapan handphone Wina dan Vina dan Widi, kemudian saksi yang melihat itu adalah kecelakaan. Kami menghadirkan ahli begitu banyak yang menyampaikan ya pendapat-pendapatnya, dugaan adanya penyiksaan, tidak adanya pendampingan hukum di awal yang meranda KUHP itu sendiri ya, Miranda Rules itu dilanggar nyata-nyata. Itu kami hadirkan bahwa itu ada kekeliruan hakim, itu pun tidak menjadi pertimbangan ya, bahwa itu nyata-nyata bahwa dari awal mereka ini tidak didampingi oleh penasihat hukum ya, bahwa padahal itu adalah hak dari para terpidana, apalagi ancaman mereka adalah 5 tahun ke atas yang di dalam sistem beracara kita, dalam KUHP kita mengharuskan mereka itu
didampingi oleh penasihat hukum. Itu tidak dilakukan di dalam persidangan PK. Kami sudah ungkapkan bahwa ini ada pelanggaran serius. Apalagi diduga pengakuan mereka itu diawali dengan adanya penyiksaan. Dugaan ya penyiksaan ataupun penganiayaan. Ada 3 LP kami yang sedang berproses. Kami akan kawal terus ini karena ini tidak ada hubungannya dengan PK. Ya, kami akan kawal. Kami akan baca lah pertimbangan putusan. Demikian, Mbak. Baik, Pak Jutek, berarti apakah dengan ditolaknya PK ini ketujuh terpidana juga akan tetap menjalani hukuman seumur hidup tersebut? Ya, secara ininya termasuk begitu tidak akan merubah keadaan apa-apa. Mereka tetap akan ada di lapas sampai upaya-upaya hukum. Kami karena penegak hukum, kami akan melakukan upaya hukum. Terbuka banyak upaya hukum yang akan dapat kami lakukan. Selain grasi, ada abolisi, ada amnesti, ada PK kedua, PK ketiga, PK keempat, masih banyak terbuka upaya-upaya hukum maupun non litigasi yang bisa kita lakukan ya. Kita akan lakukan upaya hukum. Tadi kami sudah sampaikan kami akan sudah menenangkan keluarga para terpidana. Kami himbau mereka tidak terpengaruh dengan keadaan dan tidak terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang di luar hukum. Kami himbau mereka untuk mentaati dan mengakui dan menghormati keputusan Majelis Hakim Agung yang sudah dibacakan tadi lewat press release. Kami himbau itu mereka tadi ya supaya masyarakat juga tenang walaupun secara umum merasa keadilan masyarakat ini dan kami pun penegak hukum ya secara kasat mata dan secara naruri kita perasaan kita tercederai ya. Ya, banyak yang bertanya negara apa kita, tapi kita tidak mau berandai-andai. Kami tetap akan semangat dan melakukan upaya hukum, begitu. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat info terbaru dari kasus Vina ini? Dan mudah-mudahan aku berharap jangan sampai Peggy Setiawan menjadi korban lagi ya. Karena sudah cukup kasihan dia sudah hidup enak, sudah hidup bebas, jangan sampai dia masuk ke sana lagi karena kasus ini ya. Dan juga untuk 7 pidana mudah-mudahan bisa bebas karena mereka bukan tersangka ya. Cuma ya kalau emang MA beranggapan bahwa ini adalah kasus pembunuhan bukan kasus kecelakaan, berarti 3 DPO harus dicari ya. Siapakah 3 DPO itu antara Egy, Andi, dan Dani gitu loh guys ya. Kalau emang ada, kalau nggak ada berarti kan emang jelas bahwasanya 7 pidana ini bukanlah, ada 6 pidana ini bukanlah pelaku yang sebenarnya gitu loh guys. Dan ini adalah kecelakaan, murni kecelakaan tunggal, bukan kasus pembunuhan gitu loh. Menurut kalian gimana nih? Tulis kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Oke Calvin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.